وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kita kali ini kita insya Allah akan membahas tentang asyirkah, dan ini sering sekali kita jalankan dalam muamalah harta kita, yaitu sistem dinamakan dengan syirkah atau kerjasama. Syirkah itu secara bahasa ja'altuhu syarikan li. Jadi syirkah itu menjadikan orang lain sebagai sekutu, sehingga dinamakan dengan syirik. Syirik itu sekutu, yaitu menjadikan orang lain sebagai sekutu saya, sebagai orang yang kerjasama atau memiliki kepemilikan seperti saya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu, syirkah itu ibaratun anil ijtima'i fi istihqaqin aw tasarrufin. Syirkah itu mengumpulkan sesuatu baik dalam kepemilikan atau dalam pemakaian. Jadi ini syirkah itu apa? Syirkah itu menggabungkan. Syirkah itu menggabungkan atau penggabungan pada sesuatu. Itu dinamakan dengan syirkah. Dan syirkah itu nanti kata para ulama katakan, jadi syirkah itu intinya kita memiliki sesuatu kemudian kita gabungkan dengan orang lain. Jadi yang memiliki itu banyak orang. Kita kumpulkan harta kita dengan harta orang lain, itu dinamakan dengan syirkah. Dan syirkah itu sangat dianjurkan, dibolehkan di dalam agama kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 24, wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang khulata itu orang yang menggabungkan harta mereka. La yabghi ba'duhum 'ala ba'din, sebagian mereka menzalimi kepada sebagian yang lain. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan sedikit sekali jumlahnya mereka, yaitu orang-orang yang takut menzalimi orang yang menjadi sekutunya, yang menjadi syariknya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dibolehkannya syirkah. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana thalithu syarikaini, saya itu zat ketiga dari dua orang yang bersekutu, dua orang yang kerjasama. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu di antara keduanya tidak berkhianat. Jika memang keduanya itu amanah, mereka menjaga amanah mereka, maka yang ketiga itu Allah Ta'ala, Allah sebagai pihak ketiganya. Fa idza khana kharajtu min bainihima, tetapi kalau ada di antara mereka yang khianat, maka saya akan keluar dari sekutuan mereka, dari kerjasama mereka. Dan para ulama mengatakan ijma, seperti Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa ajma al muslimuna ala jawaz syirkati fil jumlah. Dan kaum muslimin sepakat akan bolehnya syirkah. Bolehnya syirkah secara global, walaupun nanti ada beberapa model syirkah yang enggak dibolehkan. Tetapi secara global syirkah itu hukumnya
dianjurkan atau dibolehkan, disyariatkan. Dan syirkah itu nanti kata para ulama mengatakan syirkah itu nanti terbagi menjadi 3. Syirkah itu nanti terbagi menjadi 3. Jadi syirkah itu yaitu berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam sesuatu, itu namanya syirkah. Dan syirkah itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan dengan syirkatul ibahah. Syirkah itu yaitu syirkah dinamakan dengan syirkah ibahah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dinamakan dengan syirkatu milkin, syirkah kepemilikan. Syirkah ibahah itu pembolehan. Kemudian syirkatu milkin yaitu syirkah kepemilikan. Wa syirkatu aqdin, kemudian yang ketiga syirkah dalam akad. Syirkah dalam akad. Jadi ada 3, syirkah itu ada 3. Yang pembahasan kita nanti pembahasan yang terakhir. 1 dan 2 itu bukan pembahasan kita. Dan itu tidak masuk dalam pembahasan jual beli. Jadi syirkah itu nanti ada 3. Yang pertama dinamakan dengan syirkatul ibahah, syirkatul ibahah. Yaitu maksudnya apa? Kaunul amati mustarikina fi salahiyati tamalluk. Yaitu semua orang itu mereka sekutu dalam sebuah benda. Yaitu apa itu? Berarti benda-benda yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Maka semua orang itu mereka itu sekutu, mereka itu semua itu memiliki hak yang sama. Dan itu dalam banyak sekali yang ada di alam semesta. Yang paling sering itu dalam 3 perkara. Yang paling sering itu dalam 3 perkara. Yang pertama dalam masalah air. Kemudian yang kedua dalam masalah rumput. Kemudian yang ketiga masalah api. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dari ada seorang dari kalangan muhajirin, beliau mengatakan ghazawtu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan. Saya pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Asma'uhu yaqul, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimuna syuraka fi thalathin. Orang-orang muslim itu mereka itu sekutu. Mereka itu sama, hak miliknya mereka itu sama haknya mereka dalam 3 perkara. Fil kala'i, yang pertama itu dalam rumput. Berarti kalau di padang pasir misalkan atau di sebuah tempat yang di situ itu nggak ada pemiliknya, tanahnya itu nggak ada pemiliknya, di hutan, di atas gunung, maka rumput-rumput yang di sana semuanya boleh memiliki. Semuanya sama. Anda boleh makan, saya juga boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki. Kecuali kalau tanahnya itu sudah ada yang memiliki. Jadi yang pertama itu rumput. Kemudian yang kedua walma. Maka kalau zaman di padang pasir misalkan ada namanya menggembala kambing. Ada namanya menggembala kambing. Kemana digembala kambing itu? Di padang pasir. Kenapa? Karena padang pasir nggak ada yang memiliki. Sehingga bahwa semuanya boleh mengembala di situ. Kecuali kalau orang sudah memiliki. Misalkan ini tanah ini milik saya. Yaitu kepemilikannya milik dia. Maka tidak boleh orang masuk ke dalamnya. Kecuali dengan izin empunya. Tetapi kalau tidak ada tanah yang tidak ada memilikinya, maka semua rumput-rumputan, semua itu rumputnya itu semuanya hak bersama. Sehingga antum boleh, saya juga boleh. Nggak ada yang boleh melarang. Kemudian yang kedua, dalam masalah air. Dalam masalah air. Air itu apa? Yaitu air yang memang itu Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu di bumi itu. Ada air laut. Air laut itu siapa yang punya? Nggak ada yang punya. Sehingga semuanya boleh memanfaatkan. Demikian juga seperti air sungai, semuanya boleh memanfaatkan. Demikian juga air sumur atau mata air yang tidak ada empunya, tidak ada yang punya, maka semuanya boleh memanfaatkan. Kecuali kalau sumur saya yang bikin, atau sumur itu di tanah saya, maka itu berarti hak milik saya. Tidak boleh seorang pun ngambil dari air itu kecuali dengan izin saya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu masalah api. Yang ketiga itu api. Api itu apa? Nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan api itu yaitu dinamakan sebagian mengatakan syajaratul nar. Syajaratul nar itu kayak bahan bakar untuk api, seperti batu bara yang bisa menyalakan api dan yang lainnya. Itu hanya sama. Demikian juga sebagian mengatakan enggak, itu maksudnya api itu maksudnya api yang nyala dari kayu bakar yang umum.
Kayu bakar yang umum, misalnya kayu bakar kita di hutan misalkan, atau kita naik gunung, kita ngambil kayu-kayu di situ. Boleh nggak kita ngambil kayu? Boleh, karena nggak punya pemilik di situ. Kemudian setelah itu kita bikin api unggun. Siapa yang boleh memanfaatkan api ini? Semua. Anda tidak bisa mengaku itu milik saya, milik kamu api itu. Kenapa? Karena kayunya sumbernya dari hak bersama. Sehingga semuanya boleh memanfaatkan. Nah, model yang seperti ini, kepemilikan bersama ini, itu dinamakan dengan syirkatul ibahah. Dinamakan dengan syirkatul ibahah. Yaitu kita itu syirkah, kita itu sama. Haknya itu dalam pembolehan, dalam pemanfaatan barang itu sama. Kemudian yang kedua, syirkah yang kedua itu dinamakan dengan syirkatul amlak. Syirkatul milik, yaitu syirkah dalam kepemilikan. Yaitu ini barang ini, kepemilikannya itu bersama. Misalkan warisan. Warisan, kita punya rumah warisan. Kita punya rumah warisan. Siapa yang punya rumah warisan itu? Yang punya ya semua dari ahli warisnya. Sehingga di situ apa? Di situ dalam rumah itu terjadi syirkah. Terjadi penyatuan hak. Sehingga semuanya memiliki dari semua ahli waris. Tidak ada satu yang mengatakan ini rumah warisan milik saya sendiri. Maka kita katakan terus haknya yang lain bagaimana itu? Sehingga apa? Sehingga warisan, demikian juga wasiat, demikian juga hibah. Jika orang menghibahkan untuk anak-anaknya, misalkan saya memberikan rumah kepada anaknya teman saya. Ini untuk anaknya teman saya yang sudah meninggal. Ada anaknya ada 3. Berarti siapa yang punya? Yang punya 3 itu. Mereka semuanya sama haknya dalam rumah itu. Tidak boleh satu itu merasa mengakui atau merasa memiliki secara totalitas dalam rumah itu. Kenapa? Karena kepemilikannya bersama. Kemudian ketiga, ini satu dan kedua ini enggak kita bahas dalam jual beli karena enggak ada kaitannya dengan jual beli. Kemudian yang ketiga itu dinamakan dengan syirkatul uqud. Syirkah yang berkaitan dengan akad. Akad itu apa? Kerjasama. Yaitu apa? Kita itu menjadi syirkah itu karena ada akad. Kesepakatan di antara kita berdua. Saya dengan antum misalkan, saya dengan si A. Ayo kita kerjasama untuk sesuatu, bisnis misalkan. Itu namanya syirkatul uqud. Yaitu apa? Kebersamaannya itu terjadi karena akad persetujuan mereka. Kalau tadi kan yang pertama kan nggak ada akad, semuanya memiliki. Rumput yang ada di padang Sahara semuanya memiliki, nggak ada akad di antara mereka. Demikian juga seperti warisan satu rumah semuanya memiliki hak, semua ahli warisnya, tidak ada akad di antara mereka. Tetapi kalau yang ini, yang ketiga itu, yaitu syirkah yang muncul karena akad. Karena orang-orang yang kerja sama itu mereka mengadakan akad sampai akhirnya terjadilah sebuah syirkah di antara mereka. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti terjadi akad kerjasama untuk manfaat mereka. Ini yang akan kita bahas pada fikih jual beli itu di sini. Sehingga kalau kita membahas masalah fikih jual beli, muamalah jual beli, masalah syirkah itu yang dimaksud adalah syirkatul akad. Syirkah yang berkaitan dengan uqud, yaitu karena mereka itu bersatu karena ada akad di antara mereka berdua. Kalau tidak ada akad ya mereka enggak menjadi syirkah. Jadi syirkah itu karena ada akadnya. Ada akad kerjasama di antara keduanya. Maka itu dinamakan dengan syirkah yang kita kenal di dalam fikih jual beli. Jadi kalau kita itu bicara masalah fikih jual beli, masalah syirkah, maka syirkah itu ya ini. Yang dimaksud dengan syirkah ini ya ini. Yaitu syirkah yang berkaitan dengan akad. Kemudian syirkah yang berkaitan dengan akad, yaitu kita pembicaraan syirkah yang masalah akad. Sedangkan syirkah masalah amlak, masalah kepemilikan. Kemudian syirkah masalah ibahah, bolehnya memakai, itu enggak kita bahas karena itu enggak ada kaitan dengan jual beli. Yang akan kita bahas di sini adalah syirkah yang berkaitan dengan akad. Yaitu saya dengan si A mengadakan akad kerjasama bersama. Maka itu yang dinamakan dengan syirkah. Syirkah itu nanti, yaitu syirkah yang akad, ini maksudnya syirkah yang akad. Itu nanti ada rukun yang harus ditunaikan. Rukun, kalau rukunnya tidak ada, satu dari rukun nggak ada, maka batal. Harus ada rukun. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 4. Rukun syirkah itu ada 4, dan 4 itu semuanya harus ada. Semuanya harus ada. Kalau ada satu rukun yang nggak ada, maka batal. Maka tidak dinamakan dengan syirkah. Syirkahnya batal. Rukunnya ada 4. Yang pertama dinamakan dengan syarikani. Rukun yang pertama,
orang-orang yang mengadakan kesepakatan bersama. Jadi orangnya harus ada. Orangnya harus ada. Dan berkaitan dengan orang yang kerjasama ini, itu syaratnya kata para ulama, syaratnya harus jaizat tasarruf. Orangnya itu dibolehkan untuk menggunakan harta mereka. Namanya jaizut tasarruf. Jaiz tasarruf itu siapa? Balik, akil, kemudian rasyid. Orang yang balik, orang yang berakal, dan orang yang rasyid. Rasyid itu apa? Orang yang tahu manfaat dan tidaknya itu. Itu namanya orang yang rasyid. Terus bagaimana kalau anak kecil mengadakan kerjasama misalkan dalam sesuatu ya bisnis misalkan syirkah, maka kita katakan nggak boleh, tidak dibolehkan, kecuali kalau harta-harta yang murah, ya, termasuk jual beli itu sebenarnya anak kecil itu nggak sah, anak sebelum balik nggak sah, kecuali jika berkaitan dengan yaitu harga-harga atau nominal-nominal yang kecil sekali itu, beli permen, beli roti itu boleh. Tetapi kalau anak kecil dia beli mobil nggak boleh, akadnya batal. Kan, akadnya batal. Walaupun dia punya uang banyak, warisan dari bapaknya misalkan itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini nominalnya besar. Nominal besar harus balik. Anak kecil tidak boleh. Tapi anak kecil itu dibolehkan dalam nominal-nominal yang kecil, yaitu barang-barang yang tafe istilahnya itu, yang kemungkinan ributnya itu nggak ada itu. Kemungkinan nanti ributnya itu nggak ada, maka itu boleh. Tetapi kalau yang nominalnya besar, maka anak kecil nggak boleh. Jadi harus balik, harus akil. Akil itu dia bukan orang gila. Orang gila, kalau dia itu mengadakan syirkah kerjasama boleh nggak? Boleh kalau wali yang mengurusinya itu yang menjadi penanggung jawabnya. Contohnya misalkan gini, ada orang dia punya warisan. Ada orang tua meninggal dunia, warisannya banyak. Anaknya orang gila. Akhirnya wali yang mengurusi hartanya itu digunakan itu hartanya untuk syirkah, dan penanggung jawab dia itu walinya itu. Sehingga nanti hasilnya itu memang untuk kebutuhan si orang gila ini, maka boleh kalau walinya. Kemudian harus rasyid. Rasyid itu orang yang dia itu faham. Orang itu faham. Itu namanya dinamakan dengan jaizut tasarruf. Orang itu boleh menggunakan harta yang dia miliki. Termasuk apa? Termasuk misalkan gini. Termasuk yang dia itu jaizut tasarruf itu apa? Dia itu bukan orang yang mahjur. Mahjur itu apa? Orang yang hartanya itu dibekukan sama pemerintah. Disebabkan apa? Disebabkan orang itu, misalkan orang itu punya utang nggak bayar. Ada orang itu punya utang, dia nggak bayar, maka dia itu uangnya dibekukan. Maka orang seperti ini dia tidak boleh menggunakan hartanya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan jaizut tasarruf. Kenapa? Karena dia itu mahjur. Mahjur itu dibekukan aset dia itu sama pemerintah karena dia itu punya hutang yang belum dilunasi. Ini yang pertama. Jadi syarat rukun dalam syirkah kerjasama itu yang pertama harus ada orangnya. Siapa yang mau kerjasama? 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak apa-apa. Yang penting semuanya harus ada. Semuanya harus ada ketika akad. Kemudian yang kedua itu rukun yang kedua itu harus ada ra'sul mal, modal. Harus ada modal. Berkaitan masalah modal atau sering dinamakan modal itu mushtarak fihi. Barang yang dijadikan sebagai kesepakatan bisnis mereka, yaitu modalnya, yaitu namanya modal. Modal itu syaratnya 3. Berkaitan masalah modal itu syaratnya ada 3. Yang pertama, modal itu harus maklum, harus jelas berapa nominalnya itu berapa. Antum modalnya berapa nominalnya itu? Nggak bisa kita itu bisnis tapi modalnya nggak jelas. Yang penting apa? Yang penting jalan dulu lah itu, nggak bisa. Jadi kita mau mulai bisnis atau syirkah itu harus jelas pertama modalnya berapa kamu itu. Kenapa? Karena nanti dari modal itu ketika sudah jelas bisa diprosentasekan. Prosentase. Kenapa? Karena nanti modal itu berkaitan masalah kerugian. Modal itu berkaitan masalah kerugian. Kerugian itu siapa yang menanggung? Yang menanggung yang orang yang ngasih modal. Lah berapa besaran dia itu yang menanggung sesuai dengan kadar modalnya. Berarti modal itu harus jelas. Misalkan ini bisnis. Bisnisnya itu berapa sih gitu. Oh, ini 3 orang yang kerjasama dalam bisnis ini. Yang satu modalnya 50 juta, yang satu 25, yang satu 25. Berarti 100 juta. Maka berarti apa? Berarti orang pertama yang 50 juta, dia prosentase modal dia itu dalam bisnis itu 50%. Orang yang kedua 25%, orang yang ketiga 25%. Berarti apa? Prosentasenya jelas. Antum dalam bisnis itu modalnya berapa gitu loh.
Sehingga apa? Modalnya itu harus maklum, jelas. Tidak boleh modalnya itu nggak jelas. Wes pokoknya kita biasanya kita mulai dulu lah itu. Nanti kita baru hitung-hitung gitu. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena berkaitan masalah kerugian nantinya itu. Kerugian itu siapa yang nanggung itu? Yang menanggung yang ngasih modal gitu loh. Lah berapa? Kalau yang pemodalnya banyak, ya sesuai dengan kadar modal mereka, prosentasenya berapa gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau orang mau bisnis kerjasama itu modal itu harus jelas. Nominalnya harus jelas. Kemudian kedua, syarat yang kedua itu modal itu harus ain, ladain, yaitu harus barang. Harus barang. Tidak bisa modal itu dengan utang, yaitu barang yang ada. Masa itu ada barangnya itu ada sekarang. Kalau kita suruh kumpul, ayo kita mau bisnis, kerjasama kita mau akad. Akad itu ini bisa bawa, ini bisa bawa. Ada, barangnya itu ada gitu. Sedangkan kerjasama dengan utang nggak boleh. Misalnya kerjasama dengan utang itu gimana? Misalkan gini, antum utang sama saya. Antum utang sama saya 10 juta. Antum utang sama saya 10 juta untuk katanya antum itu mau jualan mie ayam. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, nggak ada untungnya saya. Masa itu antum nggak bisa kembalikan. Nggak bisa, saya belum bisa kembalikan itu. Ya sudah wes, gini aja wes. Utang kamu tak jadikan kayak modal. Ayo kita kerjasama saja lah. Berarti apa? Kita mudharabah saja. Saya modali kamu, kamu yang kerja. Mana modalnya, mana duitnya? Ya utang yang kamu utang kan gitu. Berarti 10 juta dianggap itu modal sajalah gitu. Ya paham ya? Ini berarti apa? Ra'sul malnya itu, modalnya itu apa? Utang. Modalnya itu apa? Uang yang diutang, masih utangan. Yaitu kalau didatangkan nggak ada utangnya itu. Tapi dianggap. Bisa difahami ya? Paham ya ini? Ada orang misalkan dia utang sama saya 10 juta untuk jualan mie ayam. Akadnya berapa? 1 bulan dikembalikan. 1 bulan nggak bisa kembali. Akhirnya pusing saya ini. Saya mana 10 juta itu? Aduh, belum bisa bayar ini. Ya sudah, tak kasih tenggang waktu setengah bulan lagi. Harus bayar. Saya juga butuh uang itu. Setengah bulan lagi nggak bisa bayar lagi. Wes gini sajalah itu. Saya juga butuh uang saya itu. Antum nggak bisa kembalikan 10 juta, nggak bisa, sini aja lah. Saya modali kamu dengan uang tadi. Anggap saja kita kerjasama, mudharabah, bagi hasil. Sehingga nanti kalau kamu untung setiap bulan, saya dapat untung juga gitu. Kamu nggak bisa mengembalikan 10 juta, ya minimal kamu itu ngasih saya untung lah gitu. Ya minimal lah, misalkan 1 bulan bisa antum itu untung misalkan 1 juta, kita bagi 40% untuk saya, 60% untuk kamu, nggak apa-apa. Nah berarti kan saya dapat 40%, mending kan gitu, saya dapat 400 ribu kan gitu. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Tidak dibolehkan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena modalnya pakai utang. Modalnya itu pakai uang yang di tangannya dia itu berupa utangan dia sebenarnya itu. Bisa dipahami ya? Bisa tergambar nggak ini? Bisa ya? Maka namanya syirkah itu yang dijadikan modal itu harus barang yang siap ada gitu loh. Maksudnya itu ada, bentuknya itu ada, bukan utangan gitu loh. Atau misalkan gini, ayo kita kerjasama ya bikin usaha apalah, misalkan jualan pulsa, oke? Saya sama teman, dia modal ini, saya punya uang 10 juta. Saya ada 10 juta, tapi masih di tangan si A. Itu tak jadikan modal lah itu. Nanti tinggal kamu nagih ke sana. Oh yes, nanti tak tagih lah itu. Terjadi akad kerjasama bisnis syirkah atau kerjasama yang dia membawa uang tunai, saya membawa uang masih diutang sama orang. Berarti apa? Modal saya itu dain itu utangan. Piutang lah itu, piutang. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, syarat dalam modal itu minan naqdain. Modal itu harus mata uang. Modal itu harus mata uang. Tidak boleh modal itu barang. Modal itu harus mata uang. Misalkan kita mau bisnis, misalkan bareng kerjasama. Oke, kita mau bisnis apa? Jualan batik. Oke. Saya sama kakak saya mau bisnis jualan batik syirkah. Terus apa modalnya? Ya modalnya itu uang. Antum modalnya berapa? 10 juta, saya 20 juta misalkan. Berarti kamu 10 juta, saya 20 juta. Kan 30 juta berarti. Berarti saya modalnya sepertiga. 2/3 saya itu. Kakak saya modalnya di situ sepertiga. Tapi apa? Harus uang. Pertanyaan, lah kalau saya modalnya batik boleh nggak? Saya bawa batik 1 kodi, dia bawa batik 10 kodi. Ayo kita kerjasama bareng-bareng jual ini. Boleh nggak? Tidak dibolehkan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena 1 kodinya itu berapa nominalnya itu? Kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan masalah kerugian. Kerugian itu nanti kembalinya kepada prosentase modal.
Sedangkan barang itu nggak bisa diprosentasekan gitu. Bisa dipahami ya? Barang itu nggak bisa diprosentasekan. Orang mau bisnis, ini modalnya barang, ini modalnya barang. Boleh nggak itu dijadikan sebagai modal? Tidak boleh. Tidak boleh barang itu menjadi modal. Yang boleh menjadi modal itu apa? Mata uang. Kalau barang tidak boleh. Walaupun apa? Walaupun kita itu nanti mau menjual barang gitu loh. Tetapi kalau barang itu dijadikan sebagai modal, tidak bisa. Kenapa? Karena barang itu nominalnya berapa nggak pasti. Nominalnya berapa itu nggak pasti. Berarti apa? Berarti modalnya itu harus mata uang. Kamu mata uang, saya juga mata uang. Kita lebur jadi satu, ayo kita bisnis. Nah, itu boleh. Jadi harus mata uang. Makanya berarti apa? Berarti rukun dalam syirkah itu yang kedua itu mata uang. Modal itu ada dua, ada 3 syarat. Yang pertama harus jelas nominalnya. Yang kedua harus ada barangnya itu ada. Bukan barangnya masih diutang sama orang, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu harus mata uang. Tidak boleh kita syirkah dalam bentuk barang. Barang, kamu ngumpulkan barang, saya ngumpulkan barang, ayo kita kerja sama bareng-bareng, kita jual bareng-bareng lah itu. Tidak dibolehkan. Harus yang dijadikan modal itu adalah uang, bukan barang. Kemudian rukun yang ketiga itu harus ditetapkan untungnya. Namanya bagi hasil. Harus ditetapkan dari awal, sejak akad. Ini bagi hasilnya kayak apa? Yaitu kalau keuntungan. Kalau ada keuntungan, itu nanti pembagiannya kayak apa? Itu harus ditetapkan dari awal. Kalau ada kerugian, tetapkan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kerugian itu sudah jelas prosentase dari modal dia, itu namanya kerugian dia. Sedangkan keuntungan itu yang perlu kita bahas. Harus disepakati dari awal, tidak boleh ngambang. Maka berkaitan masalah untung, jadi paham ini. Jadi kalau kita bisnis, pasti nanti ada keuntungan, mungkin juga ada kerugian kan gitu. Namanya bisnis itu kan antara kedua, antara untung, antara rugi kan gitu. Terus bagaimana kalau kita itu syirkah, untung dan ruginya itu gimana pembagiannya itu? Maka bedakan di sini, pahami ya. Al-khosaratu ala ra'sil mal. Kalau terjadi kerugian, maka kerugian dibagi sesuai dengan prosentase modal. Ini paham ya? Jadi kalau kita itu kerjasama bisnis, maka kalau urusan kerugian itu sesuai dengan prosentase modal kita. Misalkan qadarullah, misalkan kita punya bisnis, saya itu di bisnis itu saya modalnya itu 30%. Teman saya 70%, 2 orang. Saya 30, dia 70. Subhanallah, 1 tahun berjalan rugi 100 juta. Siapa yang nanggung ini? Bisnis saya, perusahaan ini rugi 100 juta. Siapa yang nanggung 100 juta ini? Persentase modal mereka berdua gitu. Sehingga yang saya nanggungnya 30% kerugian. Berarti dari 100 juta saya nanggung 30%-nya. Si dia, teman saya itu, dia nanggung 70%. Kenapa? Karena kerugian itu yang menanggung adalah persentase modal. Itu kalau ada kerugian. Kalau keuntungan bagaimana? Keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini pahami ya? Pahami. Jadi kalau bicara masalah keuntungan itu nggak ada kaitannya dengan modal, besarnya modal. Tapi berkaitan masalah kesepakatan bersama. Misalkan ya, saya contohkan, misalkan kita mau kerjasama bikin misalkan mie ayam atau lamongan lah, misalnya kita mau bisnis lamongan, kakak beradik mau bisnis lamongan, semuanya pakai modal, semuanya pakai tenaga, sehingga nanti itu namanya syirkatul anan. Nanti kan kita jelaskan macam-macam syirkah. Yaitu apa? Kita pakai uang semua, kita kerja semua. Oke, rupanya saya sama kakak saya misalkan, saya punya uang cuma 2 juta. Kakak saya, dia punya uang 8 juta, berarti kita modalnya 10 juta. Tapi kita semuanya kerja. Oke, semuanya kerja. Ini kakak saya yang goreng, saya yang jualin. Berarti apa? Kita itu namanya syirkatul anan di sini itu. Nanti kan kita sebutkan macam-macam. Syirkatul anan, yaitu syirkatul anan itu saya mengeluarkan uang, saya juga kerja. Semua yang mengadakan syirkah itu semuanya ngeluar uang dan semuanya mengeluarkan tenaga juga. Itu namanya syirkatul anan. Nah, pertanyaan, kalau seandainya 1 bulan rugi kita ini, namanya bulan pertama kan itu. Perusahaan ini harus jalan ini jualan nggak mungkin berhenti gitu, harus kita itu jalan. Kita sudah memasukkan uang modal 10 juta.
Kalau terjadi kerugian harus ditanggung karena ini harus jalan terus itu. Jangan sampai berhenti gara-gara kita rugi gitu. Subhanallah, bulan pertama ruginya sekitar misalkan sekitar, berarti saya tadi berapa itu? 2 juta Pak? Hah? Saya 2 juta, kakak saya 8 juta, berarti kan saya itu kan 20%. Saya kan 20%, di modalnya itu kan saya 20%, kakak saya 80%. Kalau terjadi kerugian, ruginya misalkan 1 bulan 2 juta rugi kita rugi 2 juta. Perusahaan rugi 2 juta ini. Harus ada 10 juta untuk jalan lagi itu. Kalau nggak ada 10 juta nggak jalan ini. Terus bagaimana? Ya sudah, saya nanggung yang 20%. Saya nanggung 20%, berarti saya harus nanggung 20% supaya perusahaan itu jalan terus. Kakak saya masukkan lagi, nanggung lagi 80%-nya. Pertanyaan lah, terus untungnya gimana? Loh, saya 80% loh, berarti saya untungnya 80% lah. Enggak, keuntungan bebas. Kalau seandainya misalkan qadarullah saya itu ekonomi saya pas-pasan, kakak saya alhamdulillah itu walaupun dia itu ikut kerja jualan ini, tapi alhamdulillah sudah makmur lah karena istrinya orang kaya. Saya misalkan masih bujang, kakak saya sudah kaya, sudah nikah, istrinya kaya, saya masih bujang. Akhirnya apa? Kakak saya udah gini aja, ini untungnya 50% sajalah itu. Walaupun apa modalnya kakak saya 80%, saya 20%, tapi kalau untungnya itu 50%. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Difahami ya? Makanya difahami. Kalau kita bisnisnya itu kita itu syirkah, bedakan antara kita rugi dan kita itu untung. Rugi tidak ada namanya kesepakatan. Terjadi kerugian, kesepakatan berapa? 50%, nggak bisa. Namanya kerugian itu yang menanggung siapa? Modal, prosentase modal mereka itu yang menanggung. Sehingga apa? Kalau antum di sini itu modalnya 50%, ya antum nanggung 50% kerugian gitu. Nah, berarti apa? Berarti kerugian itu siapa yang menanggung? Pemilik modal. Sesuai dengan prosentase yang mereka miliki. Sedangkan keuntungan bebas. Antum mau bikin berapa persen terserah, bebas. Hatta walaupun antum cuma ngambil 5%, nggak ada masalah itu. Saya misalkan saya orang kaya. Ada orang yang dia itu pengen, orang miskin lah, tetangga saya itu, dia mau bisnis mudharabah. Mudharabah yaitu mudharabah itu bagi hasil, berarti saya modali dia kerja. Pak, saya butuh modal, saya mau bisnis apa itu? Saya mau jualan mie ayam. Oke, modalnya berapa? Modalnya 10 juta, oke, tak kasih 10 juta. Keuntungannya berapa? Sudahlah, saya kasih aja 5% lah, itu nggak apa-apa. Saya cuma dapat 5% gitu. Dia dapat 95%, bayangkan itu. Boleh nggak seperti itu? Bebas. Bebas, yaitu masalah keuntungan, itu pembagaimana? Terserah kesepakatan mereka bersama. Itu kalau masalah keuntungan, tapi kalau kerugian tidak. Kalau kerugian, maka itu nanti dilihat. Kalau saya yang modali, uang saya semua yang modali, ya berarti kalau kerugian, saya nanggung semua. 100% saya tanggung itu masalah keuangan itu. Karena saya yang modali semua gitu. Gimana bisa tergambar ya, paham ya? Jadi kalau kita itu bisnisnya itu kerjasama, maka nanti dilihat antara rugi dan untung. Kalau rugi, yang menanggung adalah prosentase modal mereka. Sedangkan kalau untung itu bebas, terserah mereka mau matok berapa persen itu terserah mereka. Dalam masalah keuntungan, nah kita bicara masalah keuntungan, karena kerugian kita nggak bahas. Kenapa kerugian nggak dibahas? Karena sudah jelas gitu loh. Itu nggak disyaratkan. Jadi bukan masalah rukun itu apa? Harus tahu kerugiannya. Kerugian sudah jelas, nggak usah dibahas, itu sudah jelas. Yang perlu dibahas itu apa? Keuntungan. Itu harus kita sepakati, dalam akad itu harus kita sepakati, untungnya berapa persen. Maka dalam masalah keuntungan itu ada 4 syarat. Dalam keuntungan itu nanti ada 4 syarat atau 4 sesuatu yang harus kita pahami dalam masalah keuntungan. Yang pertama, keuntungan itu harus maklum, jelas. Antum untung itu dapatnya berapa persen, antum dapat berapa persen, itu harus jelas. Kalau untungnya tidak jelas, yang penting kita jalan dulu lah, nanti kita lihat ke depannya kayak apa, nggak bisa. Tidak bisa, kenapa? Karena kemungkinan terjadi keributannya besar sekali kalau seperti itu. Dari awal itu kita sudah bahas, ini kalau untung nanti gimana? Sehingga harus jelas, saya ngambil 10% saja lah, saya nggak usah banyak-banyak. Yang penting antum. Udah, berarti saya berapa? Ya antum ngambil sisanya 90%. Nggak ada masalah, oke, kita sepakatnya seperti itu.
Ya, jadi harus maklum. Kemudian yang kedua, ghairu muayyan. Untung itu harus musya. Musya itu sesuai prosentase keuntungan gitu. Pembagian untung itu sesuai prosentasenya. Tidak bisa dipatok gitu. Kalau dipatok, ini tak kasih modal. Antum mau misalkan jualan mie ayam. Modal berapa? Antum, saya modalnya 10 juta. Oke, kita mudharabah lah. Kita bagi hasil. Ini saya punya uang 10 juta, kamu yang kerja saya modali. Tapi saya minta setiap bulan 500.000. Lah kalau saya rugi, ya pokoknya 500.000 saya harus dapat. Kalau enggak saya enggak mau gitu. Berarti apa? Dia sudah mematok keuntungan nominalnya berapa. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Kalau dia mematok seperti itu, nanti bisa jatuh haram, riba. Riba, karena itu bukan kerjasama, tapi itu utang diutang kalau itu. Kalau saya mematok keuntungan, seperti misalkan deposit, antum masukkan uang ke deposito itu, walaupun akadnya katanya kerjasama gitu, karena nanti akan diputar sama bank. Pertanyaan, antum dapatnya berapa? Saya dapatnya itu keuntungannya setiap bulan itu 2,5%. Pasti enggak? Pasti setiap bulan seperti itu. Nah, maka hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena keuntungan itu prosentase. Terkadang bulan ini untungnya banyak sekali. Ya berarti kita dapat banyak. Bulan depan rugi kita itu, mungkin nol, kita nggak ada keuntungan. Ya berarti kita nggak dapat apa-apa kan itu. Tapi kalau kita pengennya apa? Saya kerjasama, tapi pokoknya saya dapat setiap bulan 500.000 saya nggak peduli wis. Nah ini jatuhnya apa? Jatuhnya haram, nggak boleh. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi prosentase keuntungan itu nanti keuntungan pembagian seperti itu. Maka apa? Modelnya itu musya. Musya itu apa? Akan mengikuti berapa nominal keuntungannya itu. Oh, keuntungannya 10 juta satu bulan. Ah, berarti antum 40% berarti dapat 4 juta. Bulan depan untungnya cuma 1 juta. Ah, berarti antum cuma dapat 400.000. Sehingga apa? Namanya musya, yaitu mengikuti sesuai dengan besar dan kecilnya nominal keuntungan gitu. Setelah itu apa? Dibagi persentase sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu harus musytarak. Musytarak itu apa? Keuntungan itu dimiliki oleh semua. Tidak boleh cuma satu tok. Saya pingin semua, saya ambil semuanya, itu nggak bisa. Harus musytarak, yaitu semuanya itu, mereka itu semuanya memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan semua itu. Kemudian yang keempat, harus mukhtassun bisyarikaini. Yang mendapatkan keuntungan itu khusus orang-orang yang kerjasama. Pihak luar nggak boleh mendapatkan. Pertanyaan, kalau modelnya seperti ini Ustaz, kan ini banyak juga, banyak pengusaha seperti itu. Ustaz, saya itu bisnis, kerjasama lah sama beberapa orang, tapi kita sepakat, saya ngambil 40%, teman saya ngambil 40%, 20% itu kita sedekahkan di masjid. Berarti apa? Keuntungan 20% itu untuk pondok pesantren atau untuk Ustadz si fulan dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak dibolehkan. Paham ya? Kenapa? Karena pondok pesantren tidak masuk dalam syirkah. Kecuali kalau dia masuk ikut menanggung semua itu. Kalau dia dapat keuntungan, dia juga siap menanggung kerugian. Kalau dia cuma mendapatkan keuntungan, kita pengen tabarruk lah, kita itu pengen sosial misalkan. Saya contohkan misalkan ya. Saya pembisnis, banyak pembisnis besar-besar itu kayak gitu. Dia bikin perusahaan, perusahaannya besar misalkan itu, yang di situ kongsi banyak orang. Lah, keuntungannya itu mereka bagi bersama, tapi ada di antara keuntungan itu untuk pondok atau untuk lembaga sosial. Maka kalau seperti itu hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kalau terjadi kerugian siapa yang nanggung gitu. Jadi, kalau dia cuma dapat untung tidak menanggung, maka tidak dibolehkan. Kecuali kalau mereka itu tabarruk sendiri. Tabarruk sendiri. Misalkan saya itu syirkah sama teman saya. Setelah itu saya mengatakan, untuk hasil saya wakafkan untuk masjid. Sehingga apa? Saya dapat 50% untung, itu semuanya saya berikan kepada masjid. Kalau nggak seperti itu nggak boleh. Nah, jadi maksudnya apa? Kecuali kalau saya sendiri mewakafkan. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak ikut syirkah itu ikut mendapatkan bukan dari wakafnya perorangan mereka itu, tetapi memang hasilnya itu langsung dipotong untuk keuntungan, maka itu hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian keempat, rukun yang keempat itu harus ada sighah. Harus ada sighah itu lafadz, kerjasama mereka itu sepakat. Ya berarti ini berkaitan masalah syirkah. Berkaitan masalah syirkah kita masih pembahasan baru rukun syirkah ini.
Kita masih rukun syirikah itu nanti ada 4, saya ulang lagi biar bisa difahami lagi. Rukun syirikah itu ada 4. Yang pertama, harus ada syarikani, orang-orang yang mengadakan kerjasama, harus ada di situ. Dan orang-orang yang mengadakan kerjasama itu harus jaizut tasarruf, boleh menggunakan harta mereka untuk apa yang mereka inginkan. Siapa yang dibolehkan itu? Yang dibolehkan itu berarti orang yang sudah balik, orang yang berakal, kemudian orang yang rasyid, orang yang faham. Kemudian yang ketiga, dia itu bukan orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang hartanya itu dibekukan sama pemerintah karena dia itu mencuri, atau dia itu punya diat, atau dia itu punya utang yang belum diselesaikan. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu saya ulang kembali, yaitu ra'sul mal, modal. Ra'sul mal itu modal, dan modal itu nanti terbagi menjadi 3. Syaratnya modal itu ada 3. Yang pertama, modal itu harus maklum, jelas. Modalnya itu apa? Jelas, prosentasenya berapa, uang kamu berapa, itu harus jelas. Kemudian kedua, harus itu barang yang ada gitu loh, bukan utangan. Bukan barang atau uang yang masih diutang sama temennya gitu loh. Maka tidak dibolehkan. Kalau modalnya itu den, utang piutang, maka tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga itu harus dari minan naqdain. Harus, yaitu modalnya itu harus dari mata uang. Tidak boleh kita itu syirkah modalnya barang. Syirkah modalnya barang tidak boleh. Atau syirkah modalnya barang dan uang, tidak dibolehkan. Misalkan gini, ayo kita kerjasama. Saya punya barang, tapi saya nggak punya uang. Oke, saya cuma punya uang. Oke, kamu uangnya berapa? Saya punya uang 100 juta. Saya punya batik banyak ini, 1 gudang itu. Wes, anggap saja 100 juta lah. Nggak bisa. Tidak bisa. Yaitu harus yang dijadikan modal itu harus uang. Walaupun apa? Saya itu uangnya, misalkan gini. Loh, kalau syaratnya harus uangnya, saya nggak punya uang. Saya punya barang. Cuma saya nggak punya uang untuk menjual. Menjual butuh ini, saya nggak punya gitu loh. Untuk buka toko saya nggak ada, marketing online saya nggak punya uang. Intinya saya punya barang, saya nggak punya uang lagi gitu loh. Boleh nggak barang saya itu saya jadikan sebagai modal? Nggak boleh. Barang jadikan modal nggak boleh. Kecuali kalau barang itu dijual misalkan, atau modalnya nanti solusinya dengan cara apa? Solusinya gini, antum yang penting modal dulu. Modalnya apa? Walaupun uangnya sedikit, saya punya uang 1 juta, ya itu jadikan modal gitu. Jadi ngono. Nah, mereka berdua kerjasama 100 juta sama 1 juta kerjasama untuk menjual barang itu. Bukan barang itu jadi modal untuk mau dijual, bukan. Tapi mereka kerjasama untuk menjualkan barang itu. Nanti tinggal keuntungannya berapa? Ya terserah, saya 100 juta, kamu modalnya cuma 1 juta. Ya berarti kamu itu dapatnya cuma 5% dari keuntungan. Tapi kan mending barang kamu laku kan gitu. Bisa tergambar nggak? Paham nggak ini? Paham nggak? Saya ngomong paham nggak masa itu? Gambarannya itu. Jadi tidak boleh, masa itu tidak boleh namanya orang itu. Namanya orang dia itu ketika syirkah itu, dia itu modalnya barang. Modalnya itu harus naqdain, harus mata uang. Harus mata uang. Walaupun mata uangnya sedikit, nggak ada masalah gitu loh. Setelah itu bahwa kita kerjasama untuk ini ya. Seperti saya misalkan, saya punya brand. Saya punya brand warung makan, namanya Bukhari. Saya mau kerjasamakan sama orang. Saya tidak mau main sendiri karena terlalu capek main sendiri itu. Akhirnya apa? Ya sudah, saya kerjasama sama orang. Mereka mengeluarkan uang, ya saya keluar uang walaupun cuma 1 juta kan itu. Yang penting apa? Saya modalnya 1 juta, dia modalnya berapa juta itu. Kan? Nah nanti keuntungannya bebas gitu. Saya keuntungannya dapat 30%. Ya kan? Lah kenapa kok 30%? Lah saya kan punya brand kan gitu. Tapi brand itu nggak bisa dijadikan modal gitu. Tetap brand itu milik saya. Sehingga apa? Mereka berdua nggak punya brand itu, nggak punya, itu brand milik saya. Kalau brand sudah saya masukkan ke modal, itu milik bersama itu nantinya. Bisa difahami ya? Paham? Maksudnya saya gambarannya tergambar nggak ini? Tapi apa? Kita itu, saya misalkan dalam warung Bukhari saya itu kan itu syirkah. Tapi apa? Brandnya itu tetap milik saya. Sehingga ketika masuk ke haki ya milik saya. Dan itu pun nanti ketika bubar bisnis ini, tetap itu brand milik saya gitu. Terus bagaimana kerjasamanya? Kerjasamanya saya mengeluarkan uang, walaupun uangnya cuma sedikit. Dibandingkan dengan mereka yang saya nggak ada apa-apanya itu. Tapi supaya apa? Supaya akad kerjasamanya sah.
Walaupun apa? Nanti kerjasamanya itu syirkahnya itu kita bikin warung makan dari brand itu. Karena brand itu mau masa itu dijadikan sebagai warung makannya itu, akhirnya saya dapat keuntungan 30%. Walaupun apa? Modalnya cuma sedikit saya itu. Tapi apa? Harus mengeluarkan uang. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai syirkah. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya saya punya brand Bukhari yang sudah terkenal dan sudah lama misalkan, yang ini modal uang, ayo kita masukkan jadi satu itu. Nah, persentase kepemilikannya berapa gitu loh? Persentase modalnya berapa? Wes kita anggap pokoknya ini memasukkan uang misalkan 100 juta, ini 100 juta, anggap saja brandnya itu 100 juta. Nggak bisa. Sehingga kepemilikannya itu atau modalnya itu persentasenya nggak bisa. Kenapa? Karena ini barang. Barang itu tidak bisa ditetapkan ini anggap saja sekian, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena penilaian orang nanti beda-beda. Sehingga apa? Supaya kerjasama itu sah, bagaimana caranya? Yo, saya juga harus masukkan uang. Walaupun ini 100 juta, saya cuma 1 juta. Boleh nggak kerjasama? Sah. Berarti apa? Kalau terjadi kerugian, saya nanggung 1 juta, teman saya 100 kan berarti persentasenya berapa kan gitu. Nah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya punya brand yang bisa dijalankan kan gitu. Tapi apa? Brand saya tidak saya jadikan sebagai modal. Jadikan sebagai modal nggak boleh. Bisa diterima, paham ya? Antum misalkan gini, suami istri kerjasama. Suami istri misalkan kerjasama. Istrinya itu dulu sebelum nikah punya brand batik. Setelah itu apa? Nikah, suaminya punya uang. Ayo kita kerjasama wis itu, bareng-bareng. Pokoknya nanti keuntungannya 50%. Suaminya sekarang punya uang, masukkan uangnya ke situ. Brand batiknya, wes anggap saja ini 100 juta uang masuk, anggap saja uang brand batiknya itu 100 juta. Sehingga apa? Ini sekarang sudah jadi milik bersama. Brandnya itu batiknya, demikian juga ini sudah jadi milik bersama. Sehingga nanti kalau dijual itu perusahaan itu kalau dijual, berarti kan nominalnya kan kamu 50% kan gitu. Bolehkah seperti ini? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena brandnya itu harganya 100 juta itu dari siapa gitu. Siapa yang bisa memastikan brandnya itu harganya itu 100 juta itu? Nggak bisa gitu. Ya kan? Anda misalkan mengatakan ini 100 juta sudah terkenal. Bagi Anda, bagi orang lain, wow ini mau seberapa gitu loh. Nah, kita lihat di media sosial itu masih nggak laku gitu loh. Ini nggak ada 100 juta itu. Nah, itu kan nanti terjadi keributan kan gitu. Sehingga apa? Kalau mau kerjasama itu uang yang dimasukkan. Jadi supaya tidak terjadi keributan nantinya. Jadi Rasul Mal modal itu syaratnya 3, harus maklum jelas modalnya itu berapa, kemudian harus ada barangnya itu ada gitu loh, bukan utang, yaitu uang yang masih diutang sama temennya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga syaratnya harus dari mata uang, syirkah itu harus dari mata uang, kalau selain mata uang nggak boleh. Kemudian yang ketiga syarat dalam syirkah itu yang ketiga harus ada penetapan keuntungan. Persentase keuntungan. Kalau terjadi keuntungan, penetapannya bagaimana? Maka masalah keuntungan itu syaratnya ada 4. Yang pertama maklum, jelas. Harus jelas persentasenya berapa. Kemudian yang kedua, ghairu muayyan, tidak boleh pasti. Oh, saya mesti dapatnya 100.000 per bulan, nggak bisa. Namanya keuntungan itu musya itu sesuai dengan besarnya keuntungan 1 bulan itu berapa kan itu. Itu namanya musya. Kemudian harus mustarak itu semuanya memiliki hak yang sama. Semuanya itu memiliki hak yang sama. Kemudian yang keempat, harus khusus bagi mereka-mereka yang mengadakan syirkah. Orang lain yang tidak ada urusan nggak dapat. Tidak boleh orang itu mendapatkan keuntungan kecuali kalau mereka tabarruk untuk dirinya. Bagian saya sedekah untuk masjid. Nah, itu boleh. Bagian si fulan sedekah untuk masjid boleh. Tapi kalau wis gini sajalah, supaya kita juga dapat uang, kita juga dapat keuntungan pahala, wes gini sajalah, kita bagi jadi 3, kamu sepertiga, saya sepertiga untuk masjid. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau terjadi kerugian, masjid ikut nanggung nggak gitu, ya kan? Kalau masjid nggak mau ikut nanggung, nggak boleh dia ikut keuntungan dalam sini gitu. Itu paham ya? Kalau masjid itu dapat keuntungan, konsekuensinya dia juga harus siap untuk menanggung kalau terjadi kerugian. Kalau masjid itu nggak mau ikut menanggung, ya berarti tidak boleh. Ya bisa dipahami ya, paham ya. Kemudian yang keempat itu harus ada sighah. Sighah itu kesepakatan.
Yaitu lafadz yang menunjukkan mereka itu sepakat untuk mengadakan kerjasama seperti itu. Berarti kalau kita itu, ini baru kita baru bahas masalah rukun ini. Kita belum masuk ke macam-macam syirikah. Nanti macam-macam syirikah itu ada 5. Macam-macam syirikah itu ada 5. Ini disebutkan nggak ya? Ini paham dulu nggak? Rukun-rukun tadi paham ya? Paham nggak ya? Maksudnya itu, hah? Ya pasti kalau kita masuk ke pembagian 5 tambah mutlak gitu, karena itu macam-macam lagi 5 gitu. Jadi gini, saya sekarang praktek lah. Kita coba misalkan praktek. Kita mau bisnis misalkan itu. Saya bisnis sendiri nggak mungkin gitu. Apalagi saya sebagai seorang ustadz sibuk, saya nggak mungkin bisnis gitu. Akhirnya apa? Saya punya uang. Saya punya tabungan. Daripada tabungan saya itu tabung di bank yang nggak boleh dapat keuntungan, saya pengen juga dapat keuntungan dari uang yang mengendap. Akhirnya apa? Oke, kita kerja sama saja sama orang. Siapa yang bisa menggunakan uang saya, membisniskan uang saya itu, menjalankan uang saya. Ada teman, saya lihat teman saya itu bisnisnya bagus. Dan itu lebih aman. Jadi lebih amannya itu antum kalau memang mau bisnis, antum punya uang, tapi antum nggak bisa kerja, lebih amannya antum cari bisnis yang sudah jalan. Kenapa? Karena resikonya nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau antum itu bisnis dari awal, banyak resiko wes gitu. Terus bagaimana? Saya punya uang daripada ngendap, ya, kecuali kalau kita pengen sedekah juga itu, niatnya membantu orang nggak ada masalah. Tapi kalau kita murni niatnya mau bisnis, saya punya uang daripada di bank 100 juta misalkan itu ngendap, 100 juta saya nggak dapat keuntungan sama sekali. Bahkan inflasinya cepat sekali di Indonesia ini. Antum punya uang 100 juta sekarang, dengan 1 tahun berikutnya beda jauh sekali inflasinya itu. Antum nabung itu rugi besar sekali antum itu. Kecuali kalau antum nabungnya emas. Solusi sebenarnya itu solusi bagi orang yang dia itu punya tabungan, pindahkan tabungan di emas. Itu solusi supaya apa? Tidak terkena inflasi. Emas itu awet. Antum punya emas dari zaman dulu sampai sekarang, nominalnya sama. Sehingga emas 1 gram misalkan atau 2 gram itu bisa dapat kambing zaman dulu, zaman sekarang masih bisa juga. Kenapa? Karena emas itu nggak pernah berubah. Tapi kalau emas dipindahkan kepada uang kertas itu inflasinya cepat sekali gitu. Contohnya misalkan 1 dinar zamannya Rasulullah bisa beli untuk 1 kambing. Zaman sekarang emas itu bisa juga beli untuk 1 kambing. Tapi kalau antum itu punya rupiah, coba rupiah, antum punya uang 10.000 tabungan di bank sebelum krisis moneter. 10.000 itu lumayan, itu besar, itu nggak main-main kan gitu. Apalagi antum punya 1 juta gitu. Antum punya 1 juta tabungan sebelum krisis moneter gitu. Tiba-tiba apa? Terjadi krisis besar-besaran di Indonesia sampai anjlok rupiah itu. Maka 1 juta sudah nggak ada harganya sama sekali. Inflasinya cepat sekali. Maka antum kalau punya uang ditabung, antum itu rugi besar sebenarnya itu. Ruginya besar sekali. Cuma antum nggak sadar gitu. Kenapa nggak sadar? Karena antum melihatnya nominal gitu. Antum melihatnya itu nominal, kan masih 1 juta itu. 1 juta, uang makan saja sekarang bahan pokok naik terus kan itu. Kan bahan pokok naik terus itu. Uangnya nggak naik-naik kan gitu loh. Oh, antum punya uang 1 juta, ya 1 juta gitu loh. Tapi nominalnya itu pemakainya sudah pada naik barang-barang itu. Sehingga apa? Inflasi cepat sekali gitu. Nah itu kalau kita pengen aman, nabung itu ya emas. Kita belikan emas, kita simpan emas itu. Kalau lebih kita pengen dapat cepat keuntungan, yuk kita itu mudharabah. Kerjasama, cari orang-orang yang bisnisnya sudah jalan, mau tak suntik kamu itu. Kamu butuh modal berapa? Oh, saya mengembangkan bisnis yang sudah jalan ini, saya modal 10 juta, 100 juta, oke? Tak kasih 100 juta, ini namanya mudharabah. Nanti itu macam-macam syirikah itu, diantaranya mudharabah itu. Itu saya mengeluarkan uang, tapi saya nggak mengeluarkan tenaga. Dia mengeluarkan modalnya tenaga, saya modalnya uang. Nah, seperti itu. Berarti apa? Nanti tinggal keuntungannya saya berapa persen. Berarti ini bisnis ini, yaitu kamu nanti kalau dapat keuntungan kamu dapat sekian, oke, nggak ada masalah gitu. Yang penting apa? Kan saya kan dapat keuntungan kan daripada uang saya ngendap di bank kan gitu. Tapi apa? Ketika kita mengadakan syirikah, kerjasama itu yang pertama harus ada orang yang mau kerjasama itu bisa duduk bareng. Ketika akad itu mereka semuanya hadir. Dan semuanya adalah orang-orang yang boleh menggunakan harta mereka. Yang kedua, modalnya harus jelas. Modalnya berapa? Antum itu modal berapa? Kemudian ketiga, harus keuntungannya kita bahas sekarang. Kalau terjadi keuntungan gimana itu? Kalau cuma yes, yang gampang nantilah gampang lah itu. Yes, yang penting kita karena kakak beradik wis baik-baikan saja itu nggak bisa.
karena nanti akan terjadi keributan. Kemudian ketiga, yang keempat, harus ada sighah. Ayo kita itu bersama itu kita adakan akad kebersamaan. Yang terbaik lagi kalau tertulis. Yang terbaik lagi kalau tulisannya itu lewat notaris, itu lebih baik lagi. Walaupun apa? Mungkin sekarang belum kelihatan lah bisnis antum itu. Ketika antum merintis itu nggak kelihatan. Tapi siapa yang menjamin kalau seandainya nanti qadarullah bisnis antum itu menjadi bisnis yang besar sekali kan itu? Siapa yang tahu kan itu? Sehingga apa? Sehingga harus tertulis. Jangan sampai apa? Misalkan ini saya contohkan ya. Saya kongsi sama orang. Kerjasama sama orang. Qadarullah subhanallah itu, qadarullah saya meninggal dunia. Belum ada tulisannya itu. Nggak ada kesepakatan, nggak ada gitu. Padahal apa? Padahal saya punya hak di situ gitu. Lah haknya itu untuk anak saya, kan itu warisan saya kan itu. Tapi karena nggak tertulis, akhirnya apa? Yus hilang semua kan gitu. Kenapa? Karena nggak tertulis, harus tertulis. Bisnis itu apalagi sudah masuk syirkah, harus ada tulisan hitam di atas putih. Kalau bisa sampai masuk notaris. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu bisnis itu, walaupun sekarang itu masih merayap-rayap, sekarang itu masih merangkak. Setelah itu dia ada sebuah sesuatu kejadian langsung antum itu viral, setelah itu kan siapa yang tahu kan gitu. Ya, namanya bisnis kan seperti itu. Kadang jatuhnya cepat, bangunnya juga terkadang itu cepat sekali gitu. Dan kita nggak pernah sadar. Sehingga maksudnya itu harus jelas supaya tidak terjadi keributan. Maka sighahnya harus dibikin. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini baru kita masuk ke rukun syirkah. Belum nanti kita masuk ke macam-macam syirkah. Nanti macam-macam syirkah ada 5. Itu semuanya berkaitan masalah harta atau tenaga. Yaitu antum itu modalnya harta atau tenaga. Itu nanti ada 5 macam. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.